يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الرحمن تدعو علينا واختفى منه البدور مثل حسن ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك على رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مفتاح الصدور الله يا نبي اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك يا رب kabulkan semua hajat yang hadir ini, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Selamatkan kami Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan bi sihhatin wa afiyah ya Rabb. حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا والعمر مني يا محمد مضى العمر مني يا محمد ولا تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي اغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
تزل أمه ترى أنواع معفري وفضلي إلى نهاية تمام حملي، فلما اشتد بي القلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محلك يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadratan muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz yang kami hormati, Ketua Takmir Masjid Besar Nurul Mutakin Gus Haji Badi Arif beserta jajaran pengurus Takmir Masjid Besar Nurul Mutakin, pengurus Remas Masjid Nurul Mutakin, serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita oleh Allah masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara Maulid Nabi yang diadakan oleh Takmir Masjid Besar Nurul Mutakin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini membawa manfaat bagi kita semua. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa kalau dulu di Masjid Besar Nurul Mutakin pelaksanaan Maulid Nabi selalu dilaksanakan pada malam 12 Rabiul Awal. Namun beberapa tahun ini dengan seksi ibadah bekerja sama dengan Remas, waktunya ditunda atau tidak disamakan pada malam 12 Rabiul Awal karena pada malam itu semua mushola yang ada di Kelurahan Kebonsari melaksanakan perayaan Maulid Nabi, sehingga pada saat diadakan di masjid karena bersamaan dengan mushola biasanya di masjid menjadi sepi. Alhamdulillah dengan seksi ibadah dan Remas di waktunya ditunda atau 1 minggu setelah malam 12 Rabiul Awal, dan alhamdulillah memang ini menjadi lebih ramai. Namun pada pelaksanaan malam ini terus terang kami melaksanakan, kalau kami membaca itu di grup takmir itu dadaan, baru tadi malam diumumkan di takmir, kemudian diumumkan kepada masyarakat baru tadi sore oleh Abang Murid. Untuk itu tahun depan agar pelaksanaan ini lebih maksimal, mungkin jauh-jauh hari 1 minggu sebelumnya seksi ibadah dan takmir telah mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan perayaan Maulid Nabi di Masjid Besar Nurul Mutakin, sehingga kalau jauh-jauh hari harapan kita pelaksanaan akan lebih maksimal. Untuk itu bagaimanapun karena ini sudah merupakan usaha dari seksi ibadah dan Remas, meskipun dadaan dan alhamdulillah ini masih cukup ramai, namun apabila nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan dengan pelaksanaan acara ini, mungkin konsumsi yang kurang atau tempat yang kurang layak, kami mewakili takmir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun yang tidak kalah penting dari itu semua, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mungkin mewakili takmir itu yang dapat kami sampaikan, karena kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah.
alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa 'inda dzikri habibihi wa awliyaihi shalihin tatanazzalu rahmat wal barakat wan nafahat wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidi sadat wa khairul kainat wa ala alihi wa ashabihi dawil anil bahirat min yaumina hadha ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, ingkang kawula hormati dan kawula ta'zimi para alim ulama, masyayikh, habaib, sesepuh bini sepuh, khususipun takmir jajaran takmir Masjid Besar Nurul Muttaqin dan seluruh hadirin hadirat di dalam acara malam hari ini. Saat ini pun ngapunten sewu ngapunten ingkang kathah nyuwun agung pangapunten iki kula terpaksa iki wajib kali dadak aslinipun kula merasa tasih dereng pantes ngisi acara ini sakmenika beberapa hari yang lalu kali dinten kalau ini paman kula Gus Ahmad Syifaur Rahman ini rawuh beliau terus nyuwun buya kula ingkang isi. Nah, ketepaan buya kula pas wonten rutinan boten saged ditinggal. Terus akhirnya ingkang disuwun niku adik kula, rayi kula ingkang alhamdulillah tasih kali minggu nembe wangsul saking Yaman. Disuwun tapi ternyata nggih boten saged kedah derek kula pun dan menika rutinan nggih. Hari kemudian menghubungi kula, kula pun kadung sandung kosong tadi gak iso sekitan maneh. Gak iso alasan. Sekali kula tas limut tahun kalau ini kula ngene disuwun. Ada lek nama ini kali kesamaan ini nanti disuwun kula alasan. Ini wong kula wonten jadwal ngaos teng pondok, saged dibuaken saged ditinggal. Dan sama ini kok teng pondok perayaan terus kula boten saged alasan. Boten saged kabur malih. Terus saat ini pun kula mulai tentang maulid ini kula cerios sekedik sebuah kisah yang diceritakan ya tentang Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah wa radhiyallahu ya, yang mana beliau ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ketika beliau ngajar ceramah ini ya meskipun isi ceramah beliau itu boten terlalu biasa dari segi bahasanya itu biasa, tapi jamaah murid-murid yang hadir, yang hadir itu sedang menangis khusyuk sampai wonten sing semaput. Sampai putrane beliau sing ngaji mondok sampai pinter iki heran. Bapakku ini ngaji ini gak terlalu enak sih. Tak pikir-pikir gak terlalu enak ngaji ini. Tapi kok iso wong sampai koyo ngono. Sing menangis sak mono akeh sampai ono sing semaput sampean. Koyoke aku lho hebat berarti tetep bapakku. Iki terus putrane pun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai suatu ketika ya Syekh Abdul Qadir ini pengen mendidik putrane pun iki. Akhirnya sering coba saiki maju. Maju misio nek ngomong iki. Murid ewonan. Kuatah murid beliau. Jamaah ini kuatah. Ketika saat itu sang putra ini putrane beliau sampun persiapan matang persiapan pun disiapkan ditulis teks pun disiapkan hari ini ayat pertama ayat Quran hari ini hadis terus perkataan para ulama para salaf hari ini tak syair bahasa semua apik tak habis saja berpuisi ya bersaja sampai kira-kira kok bakalan takjub bakalan nangis ngrungokno ceramahku. Tapi ketika putrane pun Syekh Abdul Qadir niki maju terus ngomong memulai ceramah mau itu beliau di hadapan orang banyak ini ternyata tidak ada satupun dari mereka yang nangis mendel sedanten jadi hidup belum kalau pakai sini lagi ya bosan ngopo ini sopo sih belum aja ya belum aja ngadep belum maju kok maju heran ini putrane itu aku senyap mau wapi ya kok kalau masih seneng kayak kalau masih nangis siji kalau masih nangis mantan-mantan nanti kalau enggak abadi pun beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengunggah kemudian mengucapkan beberapa kata yang berbunyi wau dalu nun sewu wau dalu garwane kula umur
sampun nyiapaken ayam bakar atau ikan bakar, terus pun masak ayam atau ikan sebagai saya di sebagai riwayat ikan. Kemudian pun disiapaken kanjeng kula tedhok ternyata wonten kucing mlebet teng griya kula. Iwake iki dicolong kali kucing, dipangan kali kucing. Wonten iku pun wonten mawon iki di sini ceramahe Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Langsung sedanten jamaah ini nangis sampai ono sing semaput. Sedanten nangis kabeh. Jadi iki napa jenengan paham saking cerita niki wae? Hah? Iwak dicolong kucing niki wae napa maksudnya? Putrane kok kaget heran, kok iso koyo ini? Apa iku Mang? Artine critane bapakku iku Mang, apa iku Mang? Aku lho gak paham. Aku sing pintere gak paham. Ya. Kok iso ngomong, kok iso nangis sampai ono sing semaput. Kemudian beliau pun berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, wahai abah, kok iso sama niki koyo ngono? Sama niki lho, emang gak ono ayate, gak ono hadise. Pengen ngono tok ngomong sampeyan niku. Kok iso orang-orang itu sampai seperti itu?" Maka ayahnya menjawab, "Ma kharaja minal janan dakhala janan." Apa sing metune teko ati itu bakalan mlebu nang jero ati. Apa yang keluar dari hati maka akan merasuk ke dalam hati. Wa ma kharaja minal lisan la yujawizul adzan. Barang sing metune teko lisan, omongan sing teko lambene tok boten medal saking manah saking ati. La yujawizul adzan tidak akan melampaui telinga. Maksudnya apa? Melebet kuping tangan, medal saking kuping kiwa. Yang bahasanya beliau, ya aku emang ngomong koyo ngono, aku ngomongin teko ati. Jadi semel bunan atine ngomong. Lah awakmu boleh aku iku sing durung iso kaya aku. Kon iku pas ketika ngomong iku Mang, omongane nek kok lambemu tok. Ya, bahasamu sangat indah tapi tidak ada dari hati, tidak ada yang keluar. Akhirnya gak ono sing mlebu nang atine ngomong. Ini pelajaran yang bisa diambil dari kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian putrane pun tanggel ke para jamaah. Amunten, jenengan niku kok nangis? Mirengaken cirose abah kula kok niku wau lho, jenengan niku pahame napa? Kula lho mboten paham. Terus napa jawab tiyang niki wau? Kula nggih paham, masyaallah abah panjenengan iki. Niku abah panjenengan niku nyindir. Yang beliau maksud ikan itu adalah amal ibadah, sholat, puasa, sedekah dan selainnya. Dan yang beliau maksud kucing itu adalah perumpamaan dari setan. Terus beliau memperumpamakan amal ibadah pulau kali panjenengan ini, ya, yang mana kita mengira kita sudah mendapatkan pahala darinya, sholat itu pahala, puasa pahala akeh, sedekah pahala akeh, tapi ternyata pahala hilang, dicolong kali kucing kali setan ini wow. Dengan apa? Dengan digoda oleh setan akhirnya muncul sifat riya, sifat ujub, bangga diri, sifat takabur, sifat meremehno wong liya, penyakit-penyakit hati yang bisa menghilangkan pahala ibadah. Begitu rasa jamaah sundari. Kalau tanggal kali itu jamaah sundari nanti. Mana oleh mana jenengan nopo niku maknane cerita naik, nggih. Bapak kula iwak dicolong kucing niku nopo maknane. Terus kemudian jamaah satunya menjawab, kalau menurut saya bapak banyak jenengan niku mengumpamakan seseorang yang memiliki amal ibadah begitu banyak, kuota ibadah itu, tapi ternyata di akhir hayatnya, naudzubillah dia ditutup dalam keadaan suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Terus ibadah dikata, tapi ketika akhir hayatnya pas maksiat terus dicabut nyawanya oleh Allah, naudzubillah min dzalik. Ini ibaratnya yang kedua. Dan ini masya Allah, saya Abdul Qadir seperti itu. Kalau menyamakan diri kalau dengan ya putra Syekh Abdul Qadir dan Syekh Abdul Qadir Jailani niki wae nggih. Terus kula niki tasih kathah kirani tasih dereng saged napa-napa boten sami kali nggih almarhum Mbah kula Biyasuti kali abah kula kali paman-paman kula niki tasih kuwabeh nggih. Bahkan lebih tebih dibanding disadarkan kepada boten saged dipadakno kali putranipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Soalnya putra Syekh Abdul Qadir niku pun ditoto, kalimatnya sampun ditoto. Iki kula boten ditoto buat nonton persiapan ini pokoknya saatnya closing kalau tanda buya kali ini kalau saja nopo nih kita sekarang ini sama tunai sama tunai dan memang pulau ini buat tidak ada pengalaman mau hidup sana terus pulau ini termasuk pertama kali ini pulau mau hidup sana pertama kalinya kalau mikir masjid besar Nurul Mutakin mengerti rasanya kalau mikir masjid besar Nurul Mutakin soalnya banyak pulau kan boros ini lagi males alergi lepas waya hitobah kan ini kedah boten ditiru kali adik-adik yang kasih sekolah kasih mondok ini
supaya latihan khitobah giliran kelas kulo pas kulo ditimbali kulo singitan kulo niku singitan makanya boten PD dari PD dan sampai dihukum akhirnya dijemur mulai susah sampai dijemur mantan-mantan beberapa bulan setelahnya ketika giliran kelas kulo nopo kulo maju boten tetap kulo singitan mawon singitan terjadi kadang izin pijet pokoknya boleh alasan ya caranya wah ya itu baru orang maju karena itulah nah nyesel akhirnya saya ini ya. Dan itu sedikit mengkodimah ya pun 5 menit itu kalau tanggalkan terus amat ini kok 5 menit cocok 5 menit moderator 5 menit tentang maulid ini alhamdulillah kalau kali panjenengan baru menikah sakit kempal ya di rumah Allah tempat paling mulia di muka bumi. Rasulullah bersabda afdalu biqa'il ardi masajiduha, paling afdolnya tanah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Di hari-hari yang mulia yaitu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingati kelahiran sosok insan termulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling mulianya makhluk, pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau bukan karena kanjeng Nabi ini kula kali panjenengan boten wonten, tidak bakalan ada bumi, tidak ada langit, kalau surga, kalau neraka. Tercatat nama boten. Tercatat sedikit untuk dalil. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Beliau meriwayatkan tatkala Nabi Adam melakukan kesalahan, akhirnya beliau diturunkan dari surga ke dunia. Kemudian beliau bertobat, istighfar, minta ampun kepada Allah selama 40 hari 40 malam. Setelah itu beliau mengangkat tangan sambil berdoa, ya Allah, saya meminta dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong ampunilah dosaku, maafkanlah kesalahan saya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, ya, wahai Nabi Adam, sampean kenal teko endi Nabi Muhammad itu? Oh, aku lho durung nyiptakno. Sik durung ono bentuk fisiknya itu masih belum ada kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok sampean wis kenal? Sampai sini bodoh jeneng. Napa kira si Nabi Adam? Beliau menjawab, ya Allah, sesungguhnya ketika engkau menciptakan diriku, engkau meniupkan roh padaku, kemudian ya ketika saya mengangkat kepala saya melihat di arasy, ya, di dalam di arasy itu wonten pilar tiang yang tulisannya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Nabi Adam saja, karena itulah kalau yakin, saya yakin boten wonten makhluk ingkang namine saged dijejeraken, saged disejajarkan dengan nama ya Allah kecuali adalah makhluk yang paling engkau cintai. Karena itulah masih kalau dari ngertos boten kenal sinten niku Nabi Muhammad, tapi kalau yakin Nabi Muhammad adalah paling afdolnya makhluk. Nabi Muhammad adalah kekasihnya. Akhirnya apa? Jawabnya Gusti Allah. Allah menjawab, teman, benar wahai Nabi Adam perkataanmu. Ya, Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Seandainya walaulahu ma khalaqtuka. Maka hadis itu sebentar lafaznya sangat jelas sekali. Allah berfirman, walaulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku ora bakal nyiptakno awakmu. Sira iki bakal tak nyiptakno. Itu gara-gara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam buat nonton. Kira-kira kalau kata kanjeng nonton apa boten? Boten nonton. Dan kalau boten kertas malih wonten sing derek akhirat teori Darwin. Mongso niku keturunane kethek niki boten kertas malih ngoten. Tapi insyaallah kalau kata kanjeng wis danten yakin keturunan Nabi Adam. Terus seandainya bukan karena Muhammad, maka Nabi Adam tidak akan ada. Di beberapa riwayat lain disebutkan wala khalaqtul jannata walan nar. Aku gak bakalan nyiptakno surga ora ono neraka ya. Kudu karena krana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau ini sangat perhatian kepada kita semuanya.
Bahkan saat daripun kula kali panjenengan lahir muncul wonten teng dunya menika Rasulullah ini pun seneng pun remen teng kula kali panjenengan. Napa buktinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana kahu tadfuru fa inni mubahid bikumul umama yaumal qiyamah." Padha nikah padha rabiya sira kabeh. Karena sesungguhnya ya takfuru supaya kalian memiliki keturunan, supaya kalian menjadi banyak. Fa inni mubahid bikumul umama yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya saya itu membanggakan dengan banyaknya umat yang saya miliki di hadapan para nabi di hari kiamat. Aku ini bangga dengan umatku paling akeh, tak bangga-bangga di hadapan nabi-nabi yang lain. Ini berarti menunjukkan kanjeng nabi itu remen teng kula kali panjenengan saat dari pun kula kali panjenengan lahir. Itu luar biasa cintanya Nabi Muhammad pada kita semuanya. Ya, bahkan beliau memikirkan kita sampai sebelum beliau meninggal. Beliau mengatakan hayati khairul lakum tuhdithuna wa yuhdatsu lakum wa mamati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum. Kehidupanku itu baik bagi kalian. Jika saya masih hidup, saya bisa tukar-menukar cerita dengan kalian. Sama kabeh iso Tuhan aku, dirikan Nabi pada para sahabat. Terus juga saya bisa ya, memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi pada kalian. Wa mamati khairun lakum, dan kematian saya, kewafatan saya itu juga baik bagi kalian. Jangan kira ketika Nabi wafat fokus dunia kiamat bahwa masuk kebaikan sama sekali boten. Rasulullah bersabda, wa mamati khairun lakum, kematianku itu juga baik bagi kalian. Napa soalnya tu'radu alayya a'malukum, karena amal-amal kalian akan disodorkan, akan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kula kali panjenengan baik ingkang sae maupun ingkang kula boten sae itu ditunjukkan kepada Rasulullah. Ini loh wahai Nabi Muhammad, umat panjenengan nabi niki nglakoni maksiat itu juga kepada Nabi. Fa in wajadtu khairan hamidullah taala. Kalau saya menemukan kula ningali ternyata umat kula niki nglakoni kesayang, nggih, sami-sami kumpul teng Masjid Besar Nurul Mutakin ngadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hamidullah, saya senang dan saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu ghayra dzalika, tapi aku dilakoni wonten umatku sing maksiat, wonten umatku sing dolim, wonten umatku sing nglakoni dosa, istaghfar lakum. Napa kanjeng Nabi niku ngamuk muring-muring boten, kayaknya misalnya istaghfar lakum, saya akan memintakan ampun kepada kalian. Itulah bagaimana luar biasanya perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Dan juga ya, Rasulullah memperhatikan kita nanti ketika di akhirat, ketika di padang mahsyar orang-orang merasa kehausan, kelaparan, kepanasan, di antara mereka banyak yang tenggelam dengan air keringatnya, maka siapa yang bisa menolong? Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itulah sangat tidak pantas sekali bagi kita untuk tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang cinta kepada Rasulullah, mungkin di antara kita ada yang pernah berpikir, apakah ketika saya menyukai atau mencintai sesuatu yang lain, kula niki seneng ya, sepak bola, seneng Arema, seneng kalau film, seneng karo game, seneng karo pemain bal-balan, apakah ya kemudian itu bisa merusak cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, atau mungkin pernah kula kali panjenengan ini nyari ya fatwa beberapa ulama ketika ditanya bagaimana hukumnya orang mencintai artis, hukumnya orang mencintai sepak bola. Oh, itu nanti beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai di hari kiamat. Berarti cinta karena artis, boleh karena artis. Cinta karena pemain bal-balan, boleh karena pemain bal-balan. Cinta karo partai berhubungan karo partai, cinta karo ya klub bal-balan berarti kok berhubungan sama ya pemain-pemain sepak bola yang disebut kafir. Apakah seperti itu? Ya, saya teringat pesan dari guru saya yaitu Profesor Habib Abdullah bin Muhammad Baharun.
seringkali beliau menyampaikan ketika acara-acara Maulid Nabi, dan waktu itu beliau menyampaikan ya, hal ini pertama kali ingkang kula mireng adalah ketika beliau ditanya, bagaimana hukumnya wahai Abuya jika salah seorang di antara kita ini suka bola, suka terhadap pemain sepak bola, pareng napa mboten, napa hukumi, napa haram dosa mlebu neraka ben bareng karo main bal-balan iki, apa bagaimana? Maka beliau menjawab, ya selama tidak merusak agama kita, tidak mengurangi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, maka tidak apa-apa. Kemudian beliau mengatakan sebuah faedah yang akan menjadi pembahasan saya malam hari ini. Ya, beliau mengatakan asbabul mahabbati khamsah. Sebab-sebab cinta itu ada 5. Sebab-sebab cinta, suka, remen, demen itu ada 5. Terus dalam menikah kula hanya membahas tentang sebab-sebab cinta. Cocok ini sebenarnya dari 6 ini. Ini kita masih sebut-sebut cocok bisa. Napa soalnya karena kita sebagai manusia biasa itu sudah dijadikan tabiat pada jiwa kita semuanya, pada diri kita semuanya untuk menyukai atau mencintai sesuatu yang memiliki salah satu atau beberapa dari 5 hal ini. Terus penting ini untuk menjadi introspeksi pelajaran bagi kula lan panjenengan. Kedah diapalaken gitu, apal gak boleh mulai. Mangke periksa tak mikir. Juga apal yang perlu 5 gampang apa boleh jika apal berganti di mana. Ada 5 sebab cinta. Ketika ada seseorang menyukai orang lain atau ada seseorang menyukai sesuatu, begitu manusia seneng nang barang, seneng nang apa, itu pasti ada salah satu atau beberapa dari 5 gangsal niki wau. Yang pertama adalah al-jamalu. Apa sih pertama? Al-jamal. Mana sih namanya jamal? Bundi itu namanya jamal. Enten, enten. Yang pertama adalah al-jamal. Jamal. Napa niku artinya jamal? Jamal niku artinya keindahan. Sae, bagus. Nggih, tabiate manungsa niku wonten alif nggih, jamal. Jamalun pendek itu artinya unta. Jadi jamal itu artinya indah, bagus. Manungsa, tabiat aslinya manusia itu menyukai sesuatu yang dianggap indah. Gitu. Karena kalau pelan-pelan itu senang nanti nanggung pantai boleh sama pandangannya saya kira tiang jalan boleh bojo sing ayu gitu. Saya itu kepingin untuk bojo sing ganteng karena pas al jamal al jamal meskipun nanti ukuran cantik atau ganteng ini adalah relatif gitu kan, belum tentu yang cantik bagi seorang ini bagi si B enggak itu jauh ayu kurang ayu jauh materi relatif cantik itu. Tapi intinya seseorang itu akan menyukai sesuatu yang menurut dia indah, pemandangan yang indah, apa ini dihiasi. Nah, terus ketika ada ini saya gitu, soal ini Maulid Nabi, kudu dibersihin masjid, kudu diapi masjid, nyambut kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomornya sih diwas Maulid tiba, yang mana dirose para ulama ini sanjang sana 10. Lek Maulid itu niku ketika diwas Kanjeng Nabi hadir pas mahalul qiyam mawon. Kanjeng Nabi hadir ya. Tapi Maulid juga ini boten termasuk keistimewaan Maulid juga ini mulai mukadimah sampai akhir ini Kanjeng Nabi mawon. Ini termasuk keistimewaan Maulid juga ini. Kita punya keistimewaan Maulid juga ini nyambut kedatangan Rasulullah dia sampai kalau terkesan ketinggalan ini saya. Ini yang paling pertama apa nih kau? Al Jamal. Panggil pertama Jamal. Kemudian ingkang nomor kali, kalau teman-teman, ayo healing. Istilahnya yang tadi kan healing. Refreshing healing nanti. Nah itu gini sampai seorang yang ngomong, ayo refreshing ayo. Balik mana ngasih nabi? Opo nang kuburan, nang kuburan. Doa aku biasanya healingku ziarah ini banyak kali ziarah. Ketika orang ziarah makame wali, makame habib, makame sepuh, makame bayi. Ini jamale keindahannya itu bukan keindahan dohir tapi keindahan batin. Konten nilai unsur keindahan di situ. Aku lihat kali ziarah nang sunan wali hatiku enak, hatiku tentrem. Apa sale wali ini
nggih teng inggile ketinggalan biasa kuburan, tapi teng adabe adalah taman surga. Taman surga gak ora sing nyalahno api iki. Saapi-api pemandangan di dunia ini boten wonten sing nyalahkan pemandangan taman swarga. Jadi aku senengane ibu referensiku adalah ziarah niki sae iki. Wonten nilai Jamal ten mriku wonten nganggur kuburan apa kami. Dan ini yang pertama adalah al-jamal. Kemudian sebab cinta, sebab orang mencintai orang lain atau menyukai sesuatu yang nomor dua adalah al-kamalu. Yang pertama ini kau jamal, bermaling, gampang. Si nomor kali kamal. Nanti si namanya Pak Kamal. Nanti namanya Pak Kamal. Ya, yang nomor kali adalah al-kamalu. Kamal, apa artinya kamal? Kesempurnaan. Ya, seseorang akan menyukai sesuatu atau seseorang yang memiliki unsur kesempurnaan di dalamnya. Ya, oh, hari itu gak ganteng. Kok iso sih senang? Yo soalnya pinter. Napa sare wonten unsur al-kamal, wonten unsur kesempurnaan. Ya, cari gak ganteng kok seneng? Yo soalnya sugih. Nah, ini sugih iki unsur wonten unsur al-kamal sindari yang seneng sindari irang remen. Nggih. Apa soalnya bapake pangkate dhuwur. Nggih. Ya iki al-kamal. Apa iku panganan iku kok seneng sih awak bentuk iku lho gak ono model. Ruwet ngono iku. Yo, apa soalnya rasane enak. Nah, rasane enak iki adalah al-kamal. Paham gitu. Terus seseorang terkadang dia mencintai sesuatu karena ada unsur kesempurnaan di situ. Waktu itu Abu Harun mencontohkan dengan pemain sepak bola. Ketika waktu itu yang ningali bareng-bareng dan untuk pemain bola maju kembali dikirim terus ditendang terus sampai gol. Kalau betul kalau gol, semua nang sampai mencolok ya ada. Kau kenal anak pemain? Enggak. Dulu rumah? Enggak. Ini pokoknya gol ini dua aku enggak. Lo kok iso senang sampai kau nonton ya? Sampai jempulitan nonton lagi kenapa? Nah itu kan berarti memang sudah ya tertanam di otaknya dia pemain sepak bola yang sempurna, yang perfect, yang simpul, yang iso ngegulno, iso ngegulno. Berarti yang gulno ini di situ ada unsur kamu ini seneng aku nak pemain aku soalnya pinter, iso ngegulno. Artis itu seneng aku artis ini kok soalnya entengin api totalitas, ya totalitas. Sampai warna kulitnya diganti, sampai berat badannya ditambahkan macam-macam mengartis nonton. Semua aku nang artis itu soalnya acting totalitas. Dan ini berarti wonten unsur al-kamal. Ini nomor kali. Terus ingkang nomor 3, kapan gitu lagi? Nomor pertama ini jamal, nomor kali kamal. Nomor 3 adalah al-ihsan. Wonten namanya Pak Ihsan. Endi? Pak Ihsan. Apa nama pasarannya mau kacung gitu kalau boleh macam kayak nami kuno sedanten. Ihsan ini nomor 3 nih ihsan. Apa artinya ihsan? Ihsan artinya jasa atau perbuatan baik. Jasa atau perbuatan baik. Karena itulah kalau kalian panjenengan pasti ini cinta terhadap orang tua kita. Di nomor soalnya luar biasa ini jasanya orang tua. Kalau kalian panjenengan sedaya luar biasa nih. Jasanya guru-guru kita mendidik kita. Ini kalau cinta nih guru-guru, ya kita semuanya cinta kepada guru-guru kita karena mereka memiliki ihsan, jasa kebaikan yang luar biasa kepada kita semuanya. Dikatakan wa qad jubilatin nufusu ila hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Telah dijadikan tabiat manusia itu akan menyukai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat padanya. Pun tabiat manusia. Kayak digarai mangkel, bakalan dimusuhi, bakalan dibenci orang ini. Tapi yang ini saya luar biasa bakalan disukai, bakalan dicintai. Itu sudah menjadi tabiat manusia. Karena itulah kalau katanya teman ya cinta kepada guru-guru kita dan cinta kepada orang tua kita. Kemudian memulai contohnya istri apa nih kok senang gak cinta nang bojo bojoku ya senang kaya luar biasa jasanya patah. Suami juga seperti itu ketika tanya ya kamu cinta sama bojo? Oh iya lah mau bojoku iki ya masak aku ya sing rumah anak-anakku sing nglumbakno rambutku sing nikah aku bojoku biyen sak durunge rabi karo aku urip enak
pas karo wong tua niku urip enak gak tahu mbah dhewe, gak tahu masak dhewe. Lah kok pas ketika urip karo aku kudu sabar. Ya, kabeh-kabeh kudu ya kudu mbah dhewe, kudu masak-masak dhewe padahal biar sadurunge karo aku urip enak. Di wong tua niku bener-bener dilayani. Iki yo apa iki gak karya tetangga kita bojoku ya. Insyaallah nggih kula kira panjenengan sedaya meskipun enggak ada pasangan ya cinta kepada pasangannya. Nggih, amin sedanten ya. Wonten aja boten cinta boten tanya amin. Niki bapak-bapak niki cinta napa boten ibu nggih? Nanti sadar ayo. Nggih, nanti ya paling bina awal rapi Pak. Anak sakit ono gak tahu. Jangan itu karena dok. Ini adalah unsur ketiga adalah al-ihsan atau seperti biasa di film-film itu ya kan. Ya karakter dia sering ya wong lanang sing nyenengi yo gak ganteng, yo gak pinter, yo gak sugih, wis gak duwe apa-apa wis ya. Tidak ada unsur jamal dan tidak ada unsur kamal. Tapi luar biasa, bendino dikei jajan, bendino dikirimi surat, bendino digombali sampai akhirnya hati perempuan ini luluh. Kok sale, yo sampean kok seneng sih nang arek iku lho, ganteng ya ora, pinter ya ora, sugih ya ora. Yo aku sering dikeki ya coba. Nah, ini berarti napa? Gara-gara napa al-ihsan. Nggih, nomor 3 ihsan. Nomor sekawan sebab seseorang mencintai orang lain adalah al-munasabah. Al-munasabah. Wonten sing namine munasabah. Insyaallah boten wonten. Ibu-ibu namine munasabah bagi gak wonten. Mungkin wonten tapi kudu munasabah, paling munawaro, napa nggih? Munasabah insyaallah boten wonten. Munasabah, napa artine munasabah? Munasabah niku maknane cocok, sesuai, memiliki ya kecocokan satu frekuensi. Memiliki hobi yang sama, berasal dari lingkungan yang sama, gurune sami, lulusan sekolah sami, sak sekolahan, sak pondok, sak manhaj, sak toriko, sak aliran, podo-podo NUNE, podo-podo Muhammadiyah, podo-podo nomare menungso ya, termasuk kan podo-podo menungso kan. Tadi kalau wonten nggih sing kata dari Nabi wonten nggih, asal kata gitu kan. Nggih. Nek kita ditawari, wong wedok wayu, putih wayu, dhuwur, tapi apa kuntilanak? Purun apa mboten? Mboten purun. Nggih. Sing asring wonten asring dari Nabi. Iku ono ganteng iki, tapi jin. Purun apa mboten? Nggih, mboten purun. Napa sare mboten cocok nggih, alami benten nggih. Alami benten. Mboten wonten munasabah gak cocok. Nggih, terus munasabah niku nggih memiliki kecocokan satu frekuensi, memiliki hobi yang sama, podo-podo seneng aremae, podo-podo seneng bal-balane, podo-podo seneng dunia. Ini kan wonten kan kata kisah-kisah ya ketemu jodoh di gara-gara game pas mabar main game online orang ketemu terus terus chattingan terus tak suwe kalau nabi ketemu nih gara-gara dijodohkan oleh game oleh hobi yang sama. Wadah, kisahnya seperti itu. Jadi ya suka terhadap orang lain disebabkan karena memiliki kecocokan, kesesuaian ya foto-foto sak kacuk, sak kampung, tonggo, nasabah. Kemudian yang terakhir ingkang nomor gangsal sebab cinta adalah al-mahbubiyah. Al-mahbubiyah itu nomor pertama itu al-jamal, kedua kamal, ketiga ihsan, nomor sekawan itu munasabah cocok sesuai satu frekuensi. Kita nomor gangsal ini adalah al-mahbubiyah. Apa niku mahbubiyah? Terkadang ya kita mencintai sesuatu yang disukai oleh orang yang kita cintai. Biasanya lumrahnya ketika orang sudah menyukai orang lain, maka apapun yang disukai ya, ketika suami cinta kepada istri cinta kepada suami, maka otomatis apa saja yang disukai oleh suami akan disukai oleh istri. Nyambung ya. Jadi mahbubiyah ini adalah karena sesuatu itu dicintai oleh orang yang kita cintai. Ketika pulau kali panjenengan nggak ada adik, kasih alit adik ya. Jadi pulau kali panjenengan cinta nggak buatan cinta adik dulu nih. Nopo sehari adik pulau ini dicintai kali yang separuh. Nah pulau cinta tentang yang sepak, karena pulau cinta tentang yang sepak otomatis pulau gitu mencintai orang yang dicintai oleh yang sepak pulau. Bulan yang sekawan nomor gangsal ini
al-mahbubiyah, terus dicintai oleh orang yang kita cintai. Ketika ada seorang suami dan istri, ada seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka otomatis ya suami ini harusnya dia harus mencintai orang tua istrinya. Istri juga seperti itu, dia harus mencintai orang tua suaminya, harus bisa menganggap seperti orang tuanya sendiri. Nomor soal al-mahbubiyah ini kalau memang benar ya sampean seneng karo aku, cinta karo aku, ya cinta aku bisa nang wong tuaku. Jangan sampai ada seperti kasus-kasus yang terjadi ini, kadang wonten mantu niki boten akur kali maratuwa. Jadi mungkin mawon tidak ada di antara kita semuanya yang sampai seperti ini nggih. Maratuwa boten akur kali mantune, mantu boten musuhan kali maratuwa, dan ini boten cocok. Kenapa? Karena al-mahbubiyah. Lumrahnya ketika kita cinta sesuatu, maka apa saja yang dia cintai maka akan kita cintai. Seperti contohnya Laila Majnun. Bahkan ya Laila Majnun yang bernama Qais, salah satu syair yang diubahnya adalah uhibbu li hubbiha sudana hatta uhibbu li hubbiha sudal kilali. Gara-gara Laila ini wong wedok sing tak seneng warna ireng, senengi nang warna ireng, akhirnya semua hal yang warna hitam itu saya suka. Sampai orang anjing sing warna ireng ya tak senengi. Kok sare gara-gara Laila ya senang nang sing warna ireng. Iki lho sinten Qais yang kisah Laila Majnun ini. Di antara syairnya seperti itu. Terus di antara syair yang terkenal, marad amru ala diyari Laila uqabbilu dal jidar wa dal jidar wa ma hubbu diyari syawfna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Aku berputar-putar, aku ingin muteri omahe Laila, tak ambungi tembok rumah sampean. Bukan karena saya cinta terhadap tembok, tapi saya cinta terhadap orang yang punya rumah. Kalau sampai tembok omah ini ambungi, sampai tembok ini. Kenapa saya al-mahbubiyah? Al-mahbubiyah ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka otomatis kita juga harus cinta kepada para sahabat, kepada para habaib keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung oleh cinta tentang Nabi, tapi bukan cinta tentang keturunan beliau. Ketika kita cinta terhadap guru kita, maka otomatis kita juga harus cinta terhadap keturunan ya, zuriyah dari guru kita. Ulama orang sini jangankan keturunan guru nih, jangankan guru sih. Ya, nang PTIAI itu takdim luar biasa. Wonten PTIAI itu langsung mundur takdim luar biasa. Pas mangan wonten PTIAI hewan peliharaannya kiai ini dari mana? Di wonten mantu diusir. Nggih, wonten sampeyan iki mboten cukup dibeli. Dari santri sini itu masya Allah luar biasa. Takdimnya terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan gurunya. Ini al-mahbubiyah. Al-mahbubiyah. Kadang kita ini ketarik ketika kepala keluarga orang tua ini senang terhadap sesuatu, maka nanti anak ini nurut, melok pisan, melok senang pisan. Ya, idza kana rabbul baiti bidufi mula'an fashimatu ahlil baiti kulluhum raqsu. Ketika ada kepala keluarga wonten bapak senengane kotekan, maka jangan disalahkan oleh anak-anak itu senengane joget. Bapak sari bapak senengane kotekan, bakalan dijuntuh kali anak-anak ini. Dan ini al-mahbubiyah. Kalau kita ingin menciptakan suasana yang agamis, suasana yang tentram di rumah kita, di keluarga kita, maka harus dimulai dari diri kita. Kedahnya itu akan yang sebaik. Jangan seperti kalau singin kelas ngajar buku belakang ini, kalau ngajar TPK itu kok lari-lari ibu badminton biasanya lari-lari ini di absen sholat. Ini sih gak sholat apa ya? Kalau ini buat sholat subuh, ngantuk loh. Terus di absen badminton ditambah lagi sholatnya nopo sih bolong. Kalau sih ketika ngajar ngaji itu beribu. Kadang nonton lari-lari, kok aku gak sholat? Kanca-kanca sing ini sholat, kok gak sholat? Dan kalau kadang lagi sholat itu loh, kadang kalau ngejak yang separuh loh. Mari nonton terus bapak. Aku masih sholat. Bapak gak usah bener kamu menuju surga tolong ngono bapak cek enak ya jangan ya surga teh bae ya mantap saja nih bapak gak usah sholat bapak aku ya sholat kok kalau selamat ben di akhirat tolong ngono bapak ini betul sakit seperti itu ya tidak bisa ya karena al-mahbubiyah ini yang al-mahbubiyah tertarik ya jika kita ingin keluarga kita mencintai Rasulullah maulid dia cintai. Kalau kalian panjenengan harus sergap membaca sholawat, harus sergap menghadiri maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentang munasabah ini,
nggak ada pengalaman serius ya gara-gara apa Arema sih gitu. Kalau sih ketika teng pondok itu nanti diundang kali tiang kampung, nembe dalan griya kita sih dari dados pun ditembok cuma jadi pelitun jam ini. Tapi masa Allah yang kelakar ini pemain pun nonton itu sampun ditempati, sampun ditasyakuri, sampun undang kali pondok bersama diwawasaken surat Al-Baqarah. Padahal kita sedang pelitun jam ini. Dan itu pulau diundang kali rencang pulau kali adik pulau kali rencang pulau kemeriku untuk membacakan surat Al-Baqarah. Waktu itu pas Arema main. Ini kejadian ulang 2011 atau 2012 waktu itu. Ini pas Arema dan luar biasa ya. Sak keluarga nonton kabeh gede, sing sing tuwek lanang wedok ya. Dateng kompak jadi gila munasabah iki. Sak keluarga kompak ningali Arema kabeh dan begitu serunya hari kula waktu niku dilebetaken teng kamar. Maos Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, ya, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah maka tidak akan didekati oleh setan. Bakalan dijedai kali setan. Kita sering kawan nonton griyane wonten penampakan apa wonten gangguan apa sering kehilangan apa lagi kedah dibawasaken surat Al-Baqarah dan yang mereka sering undangan griyane. Kadang ini pun tiap griyane dari finishing dari atas pun undang lari pondok bersama dibawasaken surat Al-Baqarah. Tambahan waktu itu pulau mau surat Al-Baqarah penonton terus aja ngapunten sama penonton. Oh nggih, jenengan atos nggih. Akhirnya kemudian dimasukkanlah makanan saat itu, dilebetaken sayuri, ayam macam-macam ya. Nonton ndoke. Pun mantun terus pirose ibu ini nggih, pun nggih monggo. Nggih disekejakaken sak wontene, ditutup lawange. Mantunan kula ningali langsung kula kali rencananya napa saleh supi boten wonten sepuluh. Nggih, supi sekali dhewe dilebetaken gara-gara apa? Gara-gara Arema. Nggih, gara-gara saking fokusi lho Arema niki lho sak keluarga fokus sedanten sampai sekali supi boten dilebetaken nggih guyu kula kali aja. Yo kowe kira ya mangan ora ono segone iki malah ana segone wis tak apa saya suka mangan nggih. Ya wis itu apa? Nggih, pun kula kali aja ya. Niki wau saya makan kemudian pamitan ya sampun pun matur nggih pun matur kata ini mboten oleh blas saking fokusnya ningali Arema niki nggih saking fokusnya ningali gol kan nggih pun matur kata langsung keluar kula kadang-kadang mental guyunya kayak guyung ngakak akhirnya melayu nang pondok gara-gara napa sareng dikejar nggih ketika ketahuan nanti wong isi lho kok ana sebone nanti wong ngejar maju kali guyu dadan gak enak yo mangan lalu gak ono sego. Kadang-kadang wong Rasulullah gara-gara apa? Mangan sego lawe gak enak iki kan. Kadang-kadang kula niki ngrasakno mangan lawu tapi gak ono sego. Ternyata gak enak ternyata. Mungkin mawon berkate boten wonten sampai ketinggalan nggih. Lawu tapi boten wonten sego. Mungkin insyaallah boten wonten sampai ketinggalan seperti itu. Tapi alhamdulillah karena niku wong rencana-rencana wis ngene iki yo rasane ikhlas wonten terus rencana-rencana. Ngene dadano mangan lawu ora ono segone iki. Tapi alhamdulillah ketika nyampe ke kamar pun wonten rantang. Nggih, sampun diteri rantang iki mang jare sing ngundang sampean sepurane lali segone gak ditokno nyadar berarti tiyang iki. Tiyang nyadar langsung sepeda motoran cepet-cepet nang pondok lha kula nampak teng pondok. Terus pas sampai berikut tiyang iki mansul. Teng kamar niku pun wonten rantang. Iki gara-gara munasabah desa. Oman iki kompak padha-padha seneng Arema. Lah, jika kita perhatikan maka 5 hal ini terdapat pada diri baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai ingkang nomor pertama niki wau, nomor pertama al-jamal, jamal niki wau keindahan. Boten wonten sing ngalaken gandeng ingkang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tirosipun sahabat Jabir bin Samurah, suatu ketika malam bulan purnama saya melihat Rasulullah SAW berdiri, yang mana di samping beliau ini ada cahaya bulan, sampingnya Nabi ini, samping wajah Rasulullah ini bulan. Yang waktu itu adalah malam purnama. Pas tak perhatikan ternyata wajah Nabi ini lebih bersinar daripada cahaya bulan. Terus sahabatnya bin Samurah, terus sahabat Abu Hurairah ngoten, saya melihat wajah Rasulullah koyo kono matahari di wajah, saking terangnya, saking indahnya wajah beliau. Dan bahkan lama nih kalau dijelaskan tentang bagaimana keindahan fisik, bahkan juga keindahan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita
kitab Maulid ini. Karena sallallahu ahsan nasi khalqan wa khuluqa. Kanjeng Nabi adalah manusia yang terbaik, baik dilihat dari bentuk fisiknya maupun dari akhlaknya, maupun dari akhlaknya. Bahkan dalam kitab Wasail Usul ila Syama'il Rasul mereka disebutkan sampai 18 halaman mawon ketika menjelaskan bentuk fisik Rasulullah. Itu sampai 12 halaman sampai ini kali. Tapi kalau kita membahas akhlak Rasulullah, buatan mantu-mantu dari bahasa akhlak. Saat kitab ini buat Wasail Usul ila Syama'il Rasul karena Imam An-Nabhani ini full menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini al-jamal, keindahan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Sampai seorang penyair dari kalangan sahabat yang bernama Hasan bin Thabit berkata, wa ajmalu minka lam tara qattu aini, wa ahsanu minka lam talid nisa'u. Wa ajmalu minka, orang yang lebih indah daripada dirimu wahai Rasulullah, lam tara qattu aini, sama sekali tidak pernah terlihat oleh kedua mataku. Wa ahsanu minka lam talid nisa'u, orang yang lebih baik, lebih ganteng daripada dirimu wahai Rasulullah tidak akan pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan terbebas dari segala aib, cacat, kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau telah diciptakan ya sesuai dengan kehendak. Jadi kalau kanjeng Nabi ini ngedit dulu bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya itu kaya ngedit piambak wonten niku saking apik iki. Ka ono manungsa sing kaya wonten. Ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamal ada. Terus dari segi yang nomor 2, nomor kali al-kamal. Nggih, kamal boten wonten manungsa sing sempurna kejaba kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hanya beliaulah satu-satunya manusia yang sempurna, al-insanul kamil. Dan ini dibahas gitu. Tambah malih wonten kitabipun Abu Ya Sayyid Muhammad bin Arabi Al-Maliki niku setunggal kitab judulipun Muhammad Al-Insanul Kamil. Kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Niku sak kitab atusan halaman membahas kamal yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten wonten sing luwih sempurna tinimbang beliau. Ingkang nomor 3 al-ihsan. Al-ihsan. Nopo jasa kanjeng Nabi kula kali menantu. Ada jasa ini kok winten kula sebutaken iki. Seandainya bukan karena Rasulullah, maka kita semuanya tidak akan ada. Termasuk nikmat Allah yang perlu kita syukuri, nikmat terbesar yang kita dapatkan ya, yang alhamdulillah kita semuanya memiliki pada malam hari ini. Nopo kira-kira nikmat Allah yang terbesar? Nikmat iman Islam apa nikmat sehat walafiat? Sehat walafiat apa iman Islam? Kita agungan pundi, ya sama-sama agungan, tapi pundi sih mulia, pundi sih mulia agen. Sehat walafiat, afiat itu maknanya selamat. Terus afiatnya lebih umum daripada sehat. Kadang orang sing sehat, badannya sehat, tapi uteknya gak waras. Dan ini buatan gak ada afiat. Ya, karena itulah ketika kita minta dimoni Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Terus afiyah ini keselamatan zahir dan batin. Ini maknanya afiat. Salah satu tafsir lafaz afiat. Ya, sehat, afiat kali iman Islam. Pundi sing mulia sing agung iman Islam. Ya, nopo soal yang dibalik penyakit gitu, tapi kita sudah ada iman Islam. Hari ono paling sampai mati ya. Lorone sampai mati pun mati. Mangke angsal nikmat kubur mebet swarga mangke teng akhirat. Tapi yang sehat sugih gak ada nopo mawon orang terkaya di dunia. Buat nanti loro, tapi kafir ketika mati nopo niki ya, apakah ada harganya nanti di akhirat di alam kubur? Buat di alam mungkin di alam kubur di akhirat bakalan neraka. Terus nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Saat ini sinten sing beto iman Islam ini? Sampai siapa yang menyampaikan kepada kita semuanya iman dan Islam kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seandainya bukan karena Rasulullah gitu. Pulau kali panjenengan, bapak pulau kali bapak panjenengan, mbah pulau kali panjenengan, sedanten ya buyut pulau kali buyut panjenengan ini buatan mabet Islam. Kalau bukan karena beliau lah yang bawa nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam, maka beliau juga orang yang paling berjasa bagi kita semuanya. Teman-teman yang jasanya melebihi jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang tua kita bisa menjaga kita dari api dunia,
dari siksa kesengsaraan yang kita hadapi di dunia, maka Rasulullah SAW menjaga kita dari api dunia dan api akhirat. Ya, bahkan tentang kuburan ini di dalam hadis yang sahih ya disebutkan bahwa nanti termasuk pertanyaan di kuburan adalah malaikat ya mungkar nakir ini rawuh mendatangi orang yang meninggal di kuburannya, kemudian didudukkan dan ditanyakan, "Madza taqulu fi hadzal rajuli?" Apa yang kamu katakan di dalam laki-laki ini? Kata wonten dua riwayat, dua versi pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ikan masyhur, ikan terkenal sing sering disebutkan pas talqin itu model pertanyaannya apa? Man rabbuka, ngoten iki. Man nabiyuka, ma qiblatuka, sapa pangeranmu, sapa nabimu. Iki kan diwawasaken ketika talqin. Wonten hadis itu. Terus wonten hadis malih dan hadis yang sahih. Rasul bersabda, mangke pertanyaan ketika di alam kubur itu benten, boten koyo wonten model iki. Wonten pertanyaan malih yaitu madza taqulu fi hadzal rajuli? Apa yang kamu katakan? Menurut kamu bagaimana orang laki-laki ini? Karena waktu itu malaikat kali betul tep. Nggih, kali betul tep akhirat gak kalah canggih kali nggih. Malaikat waktu itu kali betul tep wonten fotone Kanjeng Nabi, wonten gambare fotone Kanjeng Nabi didudalken kali Nabi. Lele jari sapa? Wong iki sapa? Kenal apa enggak? Kalau orang itu iman, orang itu Islam, meskipun pulau kali panjenengan iki boten nanti kepanggil langsung kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia nanti di alam kubur akan menjawab dengan yakin, seyakin-yakinnya 100% tanpa ada keraguan ya. Niki kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih boten nanti kenalan, masih boten nanti kepanggil langsung kali Nabi. Yakin, oh niki kanjeng Nabi. Pulau ngertos, saya bersaksi tidak ada Tuhan dan saya bersaksi bahwa Rasulullah ini adalah Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah ya yang telah menyampaikan kebenaran ya menyampaikan dakwahnya kepada para manusia. Beliau telah ya balagha risalah menyampaikan tugas risalah beliau. Mari ini adalah orang yang mukmin. Apa yang terjadi maka malaikat membukakan pintu kuburan itu diparingi bolongan terus diberikan Nabi. Delok apa itu? Napa sing ditinggalkan? Neraka sing ditinggalkan. Kotennya dulu neraka niku nggih. Iya iku neraka. Asline awake iki mah gak iso jawab pun mlebu nang kono. Awak bener neraka. Tapi karena awak iso jawab, diganti malih bolongan iki. Bolongan malih kuburane tembusi nang surga. Ya, terus. Tapi karena awak iso jawab, iki kamu saiki tak jalanan iki. Kemudian diperluas kuburannya di salah satu disebutkan 70 diro. Berarti sekitar 35 meter. Ya, lebar panjangnya ini. Ya, ini disebutkan di salah satu riwayat ya, masih belum sampai kamu. Tentunya kuburan diperluas terus dia ngomongin malaikat mengatakan, "Nam mata amusi, tidurlah seperti tidurnya pengantin." Ya, tidurnya manten itu saking enaknya sampai gak kroso, sampai gak kroso. Jadi gak kroso kalau tani pas kiamat. Ini yang sing iman, yang sing Islam, sing iman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi tiang ingkang boten iman kepada Rasulullah SAW, maka apa yang terjadi? Ketika ditanggapi sopo ini, boten ngertos, boten kenal. Apa yang terjadi? Maka malaikat mungkar nakir marah. Mari udah dikepuk kali pentungan, maka karena buta pentungan, dikepuk kali pentungan. Tiang ini kalau jerit sampai tulang berulangnya hancur. Tiang ini jerit yang mana jeritannya didengarkan oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Tadi saya baca cakap kira jin kali manusia. Dia cakap kira kalau kali panjangan waktu jadi kuburan. Teman-teman kira ziarah wanita ziarah kuburan. Oh soalnya ini didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ini bagaimana beliau adalah kunci keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Terus kita nomor sekarang al-munasabah. Oh ini cocoknya aku nang kanjeng Nabi kok. Kanjeng Nabi butuh wong kacau. Ya, kanjeng Nabi butuh wong Indonesia. Apa cocoknya? Ya, segi kecocokan kita dengan Rasulullah SAW adalah apa saja ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi umatnya ini bisa menjadi kunci kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Di bacaan Abu Yani ya, masalah apa saja yang terjadi saat ini, orang tua yang tidak perhatian kepada anaknya, anak yang durhaka kepada orang tuanya, polisi yang dolim, teng rakyat, ya, supporter yang fanatik sampai luar biasa, sampai nemen, sampai kerusakan, sampai nopo, sampai dolim, dan terus nopo kali pemimpin yang korupsi, pemimpin yang koruptor, apa saja masalah yang terjadi di zaman sekarang itu disebabkan karena kita semuanya jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Seandainya pulau kali panjenengan, seandainya orang-orang ini mereka tahu bagaimana ajaran Rasulullah dan
dan mereka buat kira terjadi seperti ini kan? Tidak mungkin ada yang seperti itu kalau mereka tahu dan mengamalkan bagaimana ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ajaran Rasulullah ini sudah menjadi obat apa saja masalah yang terjadi saat ini. Bahkan itu diakui oleh musuh-musuh Islam. Wonten yang barat ini orientalis, dia mengatakan seandainya Muhammad ini masih hidup, maka dia akan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di dunia ini, sedangkan dia duduk di rumahnya sambil minum kopi. Bahasa yang Muhammad ini seandainya wong sing jenenge Muhammad isi urip saiki, ketika dia meneliti bagaimana kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi yang kafir niku seandainya si jenenge Muhammad isi urip, maka dia pasti akan duduk di rumahnya nunggu dan dia akan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di dunia ini kalau ngombe kopi. Saking hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ajaran Rasulullah adalah obat dari segala kekurangan, segala penyakit yang terjadi di zaman sekarang. Terus kita nomor bangsa al-mahmudiyah, pola kali panjenengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Dan Rasulullah ini dicintai kalian Allah Subhanahu Wa Taala otomatis. Jadi kalau kali panjenengan cinta kepada Allah, maka kita juga harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini atas 5 hal ini terkumpul di dalam sosok jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kembali ke tadi ya, apakah berarti ya orang itu salah ketika dia memiliki hobi selainnya itu? Ya berarti bukan salah. Yang penting jangan sampai mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Rasulullah di dalam hadis yang akan saya gunakan untuk menutup ceramah saya malam ini, ngapunten ternyata langsung gue mulai mangan ngoceh. Ya, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, salah satu mangkun nabi wajadah halawatul iman. Ada 3 hal, barang siapa yang memiliki 3 hal ini, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Oleh karena banyak kadang ibadah, kadang sholat, tapi memang tidak khusyuk sholat ini kan, betul kerasa nikmat. Nampak soalnya kurang, mungkin saja kita memiliki kekurangan dari 3 hal ini. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu sesuatu yang paling dia cintai dibanding sesuatu yang lain. Ini nomor 9. Kita harus mengedepankan cinta Allah dan cinta Rasul. Ya, cinta Allah dan cinta Rasul. Kalau seandainya dia senang bal-balan tapi buat sampai dalam sholat, dia suka terhadap film, tidak sampai ada unsur maksiat di situ, tidak sampai menyebabkan dia berani kepada orang tua, dia melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah, ini betul apa? Dia suka terhadap pemain sepak bola, dia suka terhadap sebuah tim sepak bola, ini betul apa? Selama tidak sampai merusak cinta dia kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya. Kemudian yang nomor 2, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan dalam dia mencintai seseorang yang mana tidak ada dasar cintanya dia kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kalau kalian panjenengan sedaya dalu menika kula panjenengan iki kempalkan masjid iki bukan didasari oleh partai politik tertentu kersane jenengan nyoblos iki boten. Tidak didasari oleh modus apapun boten. Kula kalian panjenengan kalau sama menika sama-sama didasari oleh untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang itu cinta, memiliki teman, sahabat yang pertemanannya didasari karena Allah Ta'ala, pertemuannya didasari karena Allah Ta'ala, sami-sami pengen ansal syafaat itu dari Nabi Muhammad SAW, maka itu orangnya akan mendapatkan manisnya keimanan. Terus yang nomor 3, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Adalah dia memiliki rasa benci untuk kembali terhadap kekafiran, murtad, naudzubillah, kama yakrahu ayyudafa fin nari, sebagaimana dia tidak suka dia ini ogah boten purun lek dilebetaken dicemplungno nang api dunia, apalagi api akhirat apalagi akhirat ditawari apa saja ditawari apapun dunia saiki sini kersane saged kafir boten purun, apalagi sampai mini Indomie satu terus boten dan ditawari apapun yang ditawarkan kepada dia untuk keluar dari agama Islam, maka dia tidak akan mau, sebagaimana dia tidak mau untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Ini yang nomor 3. Lah kadang cintanya orang-orang yang ada di lingkungan kita, enggak pulau kalian panjenengan enggak ada adik, pulau kalian panjenengan enggak ada derek,
Kadang cintanya terhadap sesuatu ini luar biasa sampai bisa dianggap mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kalau nanti miru niku wonten lari ekstrim, saking senengnya dengan artis Korea, BTS, Bobo, dan ini, dan saking senengnya sampai sadar, aku oleh dijak rabi kalau mau iki, masih aku dijak rabi senang belum? Nah, itu lah bahaya, kan? Sampai sadar kalau nanti berarti nopo kalah nih kita nopo kalah kita kan Rasulullah kalah tadi kita kan ini loh. Sampai sadar nonton ya, artis Korea memang oleh dia ngajak aku rabi, masih aku dijak Kristen, aku belum, masih aku dijak kafir, aku belum, ini bahaya. Oke, harus hati-hati kita dalam menjaga keluarga kita karena zaman sekarang ini sangat fitnahnya luar biasa. Dengan tiang membuka HP, klik tok itu sangat dihukumi kafir, keluar dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Ini semoga kita semuanya bisa dijaga dari fitnah akhir zaman. Semoga ingkang kula sampaikan iki wonten manfaate, masih saged kula nyuwun ngapunten terlalu lami terus terlalu cepat ya. Semerap kula niki ngomong nopo saking proses kula niki kadang kurangi ya, dan alhamdulillah ini acara ini pun maulid niku beberapa hari itu buat ramadan. Acara ini adalah maulid acara butuh. Acara ini ya maulid itu, maulid acara itu pelengkap mawon. Kayak bumbune mawon. Tapi kadang maulid kan sih bahasa Arab kan teman-teman ngertos bingung kok maulid iki arti napa. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dari maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menika bisa menjadi menambah keberkahan keluarga kita ya, harta kita, ilmu kita, anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan solihah. Kita juga dijadikan orang yang berbakti kepada orang tua kita. Semoga keluarga saudara-saudara kita yang meninggal khususnya korban tragedi Kanjuruhan ini diterima arwahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan semoga orang-orang yang zalim, orang yang bersalah cepat diadili ya, ditemukan dan diadili. Semoga keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya niki kalau sudah waktunya dijemput oleh kematian, dijemput oleh malaikat Israel, semoga ditutup dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam nama wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa masyayikhana wa talamizatina musliman wal mu'minina min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa min ahli sunnah wal jamaah wa min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina nalu syafa'atah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaikum.